Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang analisis materi 5 buku teks bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah. Kelompok 10 yang terdiri dari Qadita Zahidah dan Wahyu Dwi Ramadhani. Yang pertama ialah kriteria penilaian buku teks. Apa aja sih kriteria penilaian buku teks? Kriteria penilaian buku teks yang pertama ialah isi buku ajar. Isi buku ajar bahasa Arab berhubungan dengan validitas atau kebenaran isi secara keilmuan dan berkaitan dengan keselarasan isi berdasarkan sistem yang dianut oleh masyarakat. Adapun validitas isi bahan ajar bahasa Arab sebaiknya menggunakan konsep dan teori pembelajaran bahasa Arab yang diperoleh dari buku-buku pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua adalah ketetapan cakupan yang berkaitan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi serta keutuhan konsep yang berdasarkan bidang keilmuan dalam bahasa Arab. Kedalaman dan keluasan isi bahan ajar sangat menentukan kadar bahan ajar yang akan dikembangkan bagi siswa sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan yang sedang ditempuh. Yang ketiga ada ketercernaan materi. Terdapat 6 hal yang dapat mendukung ketercernaan materi, yaitu yang pertama adalah pemaparan yang logis. Jadi pemaparan bahan ajar secara logis akan sangat memudahkan siswa untuk memahami bahan ajar yang dapat segera mengaitkan dengan informasi yang telah dikuasai sebelumnya, serta mengenalkan pola pikir dan penalaran yang sistematis kepada siswa. Adapun yang kedua adalah penyajian materi yang runtut. Jadi bahan ajar yang diajarkan secara sistematis dan tidak loncat-loncat sehingga sangat mempermudah siswa dalam belajar dan membiasakan seorang siswa untuk berpikir secara urut. Yang ketiga adalah ada contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Jadi prinsip utama dalam memilih dan menentukan contoh atau ilustrasi adalah yaitu ketepatan dan ilustrasi untuk memperjelas teori atau konsep yang dijelaskan serta sangat menarik dan bermanfaat bagi siswa. Adapun yang keempat ada alat bantu yang memudahkan. Apa yang dimaksud dengan alat bantu? Yaitu untuk membantu dan mempermudah siswa dalam mempelajari dan memahami bahan ajar. Maka perlu digunakan alat bantu yang berbentuk seperti makna dan simbolnya sama dalam satu buku ajar tersebut. Yang kelima ada format yang tertib dan konsisten. Bahan ajar yang disajikan dengan tertib dan konsisten akan sangat membantu dan mempermudah siswa untuk mengenali, mengingat, dan mempelajari bahan ajar tersebut. Yang terakhir, penjelasan tentang relevansi dan bahan ajar. Jadi dalam bahan ajar perlu dikemukakan penjelasan tentang manfaat, kegunaan bahan ajar dalam pembelajaran, apakah bahan ajar itu berperan sebagai bahan utama yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas atau sebagai alat bantu siswa dalam belajar secara berkelompok. Yang keempat adalah penggunaan bahasa. Dalam pengembangan bahan ajar yang berkaitan dengan pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna.
Yang kelima adalah perwajahan dan pengemasan. Perwajahan atau pengemasan dalam bahan ajar itu berhubungan dengan penataan letak informasi dalam satu halaman cetak dan pengemasan dalam paket bahan ajar yang multimedia. Selanjutnya yang keenam adalah ilustrasi. Apa sih manfaat dari ilustrasi? Yaitu ilustrasi itu dimanfaatkan untuk membuat bahan ajar itu menarik, memotivasi, komunikatif, membantu retensi dan pemahaman siswa terhadap isi pesan. Dalam hal ini, ilustrasi dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, menggunakan diagram, menggunakan simbol, menggunakan grafik, kartun, foto sketsa gambar, dan juga bisa menggunakan dengan skema. Yang ketujuh ada kelengkapan komponen. Jadi kelengkapan komponen ini berkaitan dengan paket bahan ajar yang dapat berfungsi sebagai komponen utama, komponen pelengkap, dan komponen evaluasi hasil belajar siswa. Jadi komponen utama ini berisi apa aja? Komponen utama ini berisi tentang informasi atau topik utama yang ingin disampaikan kepada siswa dan harus dikuasai oleh siswa. Adapun komponen pelengkap berupa apa aja? Komponen pelengkap itu berupa informasi atau topik tambahan. Biasanya itu terdiri dari bahan pendukung cetak seperti materi pengayaan, bacaan, jadwal, silabus, dan bahan non-cetak seperti kaset, CD, dan VCD. Sedangkan komponen evaluasi itu terdiri dari perangkat soal atau butir tes yang digunakan untuk format tes siswa dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya ialah komponen bahan ajar. Apa aja sih yang ada di komponen bahan ajar? Langsung yuk kita cek. Komponen bahan ajar yaitu yang pertama adalah langkah-langkah yang mudah difahami. Jadi petunjuk harus mampu menyajikan suatu langkah-langkah yang mudah untuk difahami dan mengikuti setiap proses belajar sesuai dengan materi yang telah disajikan. Itu yang dimaksud dengan langkah-langkah yang mudah difahami. Yang kedua ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi setiap materi yang disajikan itu terlebih dahulu dijelaskan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini untuk mengetahui tingkat pencapaian atau penguasaan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Lanjut yang ketiga ialah kerangka isi materi guna mengetahui dan memahami pokok bahasan. Jadi untuk menunjang penyajian materi selalu disajikan kerangka isi dalam bentuk diagram. Manfaatnya apa? Agar siswa dapat mengetahui dan memahami bagian-bagian yang mencakup pokok bahasan. Lanjut yang keempat ada pokok bahasan diuraikan secara jelas dengan bantuan gambar atau ilustrasi. Jadi penyajian materi dari pokok bahasan sampai sub pokok bahasan yaitu diuraikan pada bagian ini secara jelas dengan dibantu gambar atau ilustrasi, tabel, dan juga diagram. Lanjut yang ke nomor 5 adalah pemberian gambar atau ilustrasi guna mendukung materi di setiap pokok bahasan. Jadi pemberian gambar atau ilustrasi di setiap pokok bahasan itu sangat penting untuk mendukung materi pada setiap pokok bahasan. Yang kelima ada pemberian rangkuman diperlukan untuk membantu siswa dalam mengingat dan menetapkan konsep materi. Terus yang ketujuh ada pemberian soal latihan, kunci jawaban, dan tingkat penguasaan. Ini merupakan suatu tingkat evaluasi
yang dimaksudkan untuk mengetahui taraf pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedelapan yaitu pemberian tugas-tugas disajikan pada akhir materi pembelajaran. Maksud dari tujuan ini adalah untuk melatih tingkat berpikir maupun keterampilan siswa setelah memahami materi pelajaran yang telah disajikan. Selanjutnya yaitu adalah materi bab 4. Apa aja sih identitas bukunya? Yaitu judul buku. Judul bukunya adalah Buku Siswa Bahasa Arab Kelas 11 Madrasah Aliyah, Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Kontribusi naskah oleh Devi Aprianto, Masrukin, Hade Hidayat. Penelaah oleh Khairun Durori, Ali Fitriana Rahmat. Penyedia penerbitan yaitu Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kota terbitnya yaitu di Jakarta. Penerbitnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Cetakannya pertama, tahun terbitnya ialah 2015. Lanjut materi bab 4. Materi bab 4 yaitu mencakup standar kompetensi dan kedua yaitu isi materi. Standar kompetensi dasar 3.1 ialah memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap yang terkait dengan topik al-ijtimaiyah, at-tashiliyah, al-amah, dan mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks al-jumlah al-fi'liyah. Yang keempat, 1 adalah mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan, dan juga sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topik at-tashilat al-amah wal ijtimaiyah dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan al-jumlah al-fi'liyah. Lanjut ke indikator pencapaian kompetensi. Apa aja sih yang indikator pencapaian kompetensinya? Yang pertama ada menjelaskan isi teks yang didengar berkaitan dengan at-tashilat al-amah wal ijtimaiyah. Yang kedua ada menerapkan percakapan terkait topik at-tashilat al-amah wal ijtimaiyah. Yang ketiga ada menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik at-tashilat al-amah wal ijtimaiyah. Yang keempat yaitu menyusun teks tulis yang terkait dengan topik at-tashilat al-amah wal ijtimaiyah. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Ialah setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik at-tashilat al-amah wal ijtimaiyah. Selanjutnya ada isi materi. Isi materinya apa aja? Yang pertama ada pembelajaran istima' atau mufrodat. Yang kedua yaitu pembacaan hiwar atau percakapan. Yang ketiga adalah pembelajaran tarkib. Yang keempat ada pembelajaran qiraah. Dan yang kelima adalah pembelajaran kitabah. Pada pembelajaran pertama yaitu pembelajaran istima' dan mufrodat, dalam buku ini terdapat beberapa gambar yang berkaitan dengan mufrodat baru
guna mengenalkan siswa pada mufradat yang berkaitan dengan tema at-tashilat al-ammah wal ijtimaiyah. Kemudian, siswa diajak untuk mendiskusikan makna serta mencari arti mufradat yang belum diketahui. Baik, pada al-mufradat wal ibarah, kita artikan bersama-sama ya. Al-marafiqul ammah artinya adalah sarana umum. Al-hukumah artinya pemerintah. Wasail artinya fasilitas. Tashilat ijtimaiyah artinya fasilitas sosial. Tashilat ammah artinya fasilitas umum. Masalih ammah artinya kepentingan umum. Durul ibadah artinya rumah ibadah. Kemudian alatul muwasalat artinya alat transportasi. Al-mururu artinya lalu lintas. Asimah artinya ibu kota. Maban dohmah artinya gedung-gedung besar. Qasr riasah artinya istana presiden. Mahallat tijariyah artinya tempat perdagangan. Al-burju al-qawmi artinya monumen nasional. Mindor artinya teleskop. Rosif artinya trotoar. Al-musyah artinya para pejalan kaki. Kahruba artinya listrik. Inara kahrobiyah artinya penerangan listrik. Dan yang terakhir, ghosalah kahrobiyah artinya mesin cuci. Adapun juga mufradat dalam bentuk mufrad dan jamaknya, seperti pada kata wasilah jamak min wasail yang artinya fasilitas. Maslahah jamak min masolih artinya kepentingan. Seperti itu seterusnya. Pada pembelajaran istima ini, selain mufradat, terdapat juga gambar yang berkaitan dengan mufradat tersebut agar memudahkan siswa dalam memahami kosakata baru. Adapun pelatihan pada pembelajaran istima, yang mana latihan atau tadrib pada buku ini, siswa diminta untuk mendengarkan bacaan teks sangat sederhana yang akan disampaikan oleh guru guna mengetahui penguasaan siswa terhadap mufradat atau kosakata baru yang telah dipelajari. Teks sangat sederhana yang akan dibacakan oleh guru yaitu bertemakan at-tashilat al-ammah wal ijtimaiyah. Saya bacakan. At-tashilat al-ammah wal ijtimaiyah. At-tashilat al-ammah hiya al-wasail allati taqumu bitawfirihal hukumah awil mujtama' aw ghairuha linnasi tashilan limumarasati a'malihim. Fat-tashilat al-ijtimaiyah yatimmu tawfiruha limasolihimul ijtimaiyah mithlu al-mustashfayat wa duril ibadah. Wat-tashilat al-ammah yatimmu tawfiruha limasolihin nasi jami'an mithlul inaratil kahrubiyah wa syawari' wa mahattatil qitarat wa matar wal mina. Kemudian pada pembelajaran kedua, yaitu pembelajaran hiwar atau percakapan, dalam buku ini terdapat hiwar mengenai tema at-tashilat al-ammah wal ijtimaiyah, yang mana siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat atau kosakata yang telah dipelajari. Guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran hiwar dan memberikan contoh percakapan yang baik dan benar. Kemudian, guru menanyakan siswa dan siswa menjawab sesuai dengan kemampuannya. Jika terdapat
kesalahan pada siswa ketika menjawab, guru akan membenarkan jawaban siswa tersebut. Adapun hiwar dalam buku siswa yaitu antara dua orang, yang pertama Amin dan yang kedua Al-Khatib. Saya contohkan mengenai hiwar ini. Yang pertama yaitu Amin berkata, "Ya Mahmud, min fadlik, uktub hadhihi risalah 'alal hasub." Al-Khatib menjawab, "Asif ya Ustadz Amin, al-hasub la ta'mal." Amin pun bertanya, "La ta'mal, kaifa hadha? Hadha gharib, da'ni ara." Kemudian Al-Khatib menjawab, "Kullu syai'in 'adi ya Ustadz." Kemudian Amin berkata, "Lakin aina miftahul kahruba?" "Ya Mahmud, anta lam tudir al-miftah." Khatib pun menjawab, Asif jiddan." Dalam hiwar ini, siswa diminta untuk mempraktekkan percakapan ini dan guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada siswa. Adapun latihan pada pembelajaran hiwar, yaitu siswa diminta untuk melengkapi hiwar yang telah dipraktekkan di dalam kelas tadi, yaitu tadribnya. Siswa dihadapkan sebuah hiwar dan terdapat kalimat yang tidak sempurna atau belum lengkap, dan siswa diminta untuk melengkapi hiwar tersebut, yaitu pada at-tadribat 'alal hiwar. Amin, ya Mahmud, min fadlik, nuqtah hadhihi risalah, nuqtah. Kemudian Al-Khatib, Asif ya Ustadz Amin, al-hasub, nuqtah ta'mal. Kemudian Amin, la ta'mal, kaifa hadha gharib, nuqtah ara. Al-Khatib, kullu syai'in, nuqtah ya Ustadz. Kemudian Amin, lakin aina nuqtah al-kahruba? Ya Mahmud, anta nuqtah tudir al-miftah. Yang terakhir Al-Khatib, nuqtah asif jiddan. Baik, selanjutnya adalah pembelajaran tarkib. Pembelajaran tarkib pada materi ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kalimat ini biasanya tersusun dari fi'il atau kata kerja dan fa'il, subjek, dan maf'ul bih, keterangan. Fi'il atau kata kerja di sini biasanya berupa fi'il madhi atau juga yang disebut dengan kata kerja lampau. Tapi juga bisa menggunakan fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan. Fa'il atau subjek dalam jumlah fi'liyah dapat terlihat atau dhohir yang biasanya ditandai dengan nama orang atau suatu benda. Baik, dalam buku siswa terdapat tabel jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Dalam contoh-contoh kalimat dalam tabel ini diawali dengan kata kerja atau jumlah fi'liyah. Setiap fi'il dalam suatu jumlah mufidah atau kalimat sempurna pasti ada pelaku, yaitu subjek, yang dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Pada contoh pertama atau al-amthilah al-ula, kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai fa'il dan fa'il terletak sesudah fi'il. Fa'il harus marfu yang kata terakhirnya ditandai dengan dhammah pada isim mufrad. Jamak taksir dan jamak muannas salim atau ditandai alif pada
isim musanna atau ditandai wawu pada jamak mudzakkar salim. Pada contoh kedua atau al-amthilah ats-tsaniyah, kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai objek atau maf'ul bih. Maf'ul bih harus mansub yang kata akhirnya ditandai dengan fathah pada isim mufrad jamak taksir atau ditandai ya pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim atau ditandai kasroh pada jamak muannats salim. Oke, di sini pada bacaan tabel al-amthilah al-ula yaitu ya'budul mu'minu waha. Seperti penjelasan tadi, al-mu'minu menempati posisi fa'il, dan pada tabel al-amthilah ats-tsaniyah yuhibbullahu al-mu'mina. Kalimat al-mu'mina menempati posisi maf'ulan bih. Setelah kita mempelajari pembelajaran tarkib, adapun latihan atau tadrib yang berupa soal-soal latihan yang disajikan dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama, menyebutkan posisi kata. Pada at-tadrib al-awwal terdapat contoh dalam mengerjakan latihan ini, yaitu pada contohnya kalimat yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana fil masjid. Pada tadrib atau latihan dihadirkan dua tabel yang mana siswa diminta untuk mengisi. Pada tabel pertama yaitu menentukan posisi fa'il, dan tabel kedua menjelaskan alamatul i'rab atau harokat yang mensifati al-fa'il atau maf'ul bih. Pada contoh kalimat tadi, kata Muhammad dan kata Quran menjelaskan yang pertama Muhammad, yaitu menjelaskan posisi fa'il yang mana alamatul i'rab dhammah, dan kata yang kedua Al-Quran yang menjelaskan posisi maf'ul bih yang alamatul i'rab atau harokatnya fathah. Bentuk latihan yang kedua yaitu mengubah kalimat, yang mana siswa diminta untuk mengubah kalimat yang awalnya berupa jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah. Terdapat contoh dalam latihan tersebut, yaitu pada kalimat al-muslimu yuhibbu qira'atal qur'ani diubah menjadi jumlah fi'liyah, yaitu yuhibbu al-muslimu qira'atal qur'ani. Baik, selanjutnya pembelajaran keempat yaitu pembelajaran qiraah. Pada pembelajaran ini berkaitan dengan pembelajaran hiwar, yaitu at-tashilat al-'ammah wal ijtimaiyah. Guru akan membacakan teks qiraah dengan benar dan fasih, dan siswa diminta untuk membaca teks qiraah kembali dengan benar dan fasih pula. Kemudian, siswa dan guru mendiskusikan mengenai isi yang terkandung dalam teks qiraah dan mencari makna mufradat atau kosakata dan menunjukkan arti mufradat yang belum dapat ditemukan siswa. Baik, di sini pada akhir pembelajaran qiraah, siswa diminta untuk menerjemahkan arti teks bacaan tersebut. Dan guru akan membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengartikan teks qiraah. Di sini yang kami ambil yaitu berjudulkan sarana umum atau al-marafiqul 'ammah. Dalam teks ini disebutkan macam-macam fasilitas umum maupun fasilitas sosial seperti penerangan listrik, alat transportasi, tempat ibadah, dan perdagangan, dan lain-lain. Saya akan bacakan
al-marafiqul 'ammah. Nusyahidu anwa' al-wasaili allati taqumu bitawfirihal hukumah aw ghairuha linnasi tashilan limumarasati a'malihim. Wa min ahammi hadhil wasail awalan at-tashilat al-ijtima'iyyah allati yatimmu tawfiruha limasalihim al-ijtima'iyyah mithlul madaris wal mustashfayat wa duril ibadah. Thaniyan at-tashilat al-'ammah allati yatimmu tawfiruha limasalihin nasi jami'an mithlus syawari' wal inara kahrobiyyah. Setelah mempelajari pembelajaran qiraah, terdapat pula latihan-latihan untuk menguji kemampuan siswa terhadap penguasaan teks qiraah tersebut. Adapun latihan-latihannya berbagai bentuk. Pada bentuk pertama, yaitu pilihan benar salah. Siswa diminta untuk memberikan penilaian benar atau salah terhadap kalimat tersebut dengan melingkari huruf shad jika benar dan huruf kha jika salah. Dan juga terdapat bentuk latihan yang kedua, yaitu berupa uraian, yang mana siswa diminta untuk menjawab sesuai dengan teks bacaan yang telah dipelajari. Seperti pertanyaan yang pertama, yaitu limadza tabni al-hukumah at-tashilat al-ijtima'iyyah, yang artinya mengapa pemerintah membangun fasilitas sosial? Jawabannya adalah tashilan limasalihin nas, guna mempermudah atau membantu kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah pembelajaran kitabah. Pada pembelajaran kitabah ini berkaitan dengan pembelajaran tarkib, yang mana mempelajari tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah sendiri terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Juga menjelaskan mengenai fi'il mudhari' marfu' dan fi'il mudhari' mansub. Pada pembelajaran ini, guru menunjukkan perubahan kata setelah diawali huruf nasab, seperti contohnya an dan fi'il mudhari'. Setelah diberi huruf nasab atau an di sini contohnya, maka fi'il mudhari' berharokat nasab atau mansub. Aqra'u al-kitaba menjadi uhibbu an aqra'a al-kitaba. Setelah mempelajari pembelajaran kitabah, terdapat pula latihan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Pertama, yaitu mengubah kalimat. Dalam latihan ini, siswa diminta untuk mengubah kalimat an wa fi'lil mudhari' menjadi isim masdar. Pada at-tadrib al-awal, terdapat contoh sebelum mengerjakan latihan tersebut, yaitu uhibbu an aqra'a fil maktabati. Dalam kalimat ini terdapat kata an aqra'a yang kita ubah menjadi isim masdar, yaitu berupa al-qira'ata. Adapun bentuk soal latihan pada pembelajaran kitabah yang kedua berupa uraian, yang mana siswa diminta untuk menjawab sesuai dengan kaidah yang telah dipelajari. Dalam buku tersebut terdapat 5 butir soal. Yang pertama, hal arafta mal marafiqul 'ammah. Yang kedua, limadza tuwaffirul hukumah at-tashilat al-'ammah. Yang ketiga, hal burjul qaumi minat tashilat al-'ammah linnas. Yang keempat, madza ya'malu rijalu syirtah fil madinah. Yang kelima, aina yamshi al-musyah fil mudunil kabir. Setelah kita ketahui isi materi dari at-tashilat al-'ammah wal ijtima'iyyah meliputi 5 pembelajaran tadi, kami telah membuat hasil analisis dari buku maupun isi materi, yaitu yang pertama,
Isi buku ajar. Buku ajar Bahasa Arab kelas 11 karangan Kemenak menggunakan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik yang diharapkan dapat memperbaiki dan memperbarui agar sesuai dengan kemajuan zaman dan mempermudah pengajar untuk menggunakannya. Yang kedua, dari segi penggunaan bahasa, buku ini mengedepankan bahasa Arab dengan nilai-nilai kebahasaan dan sederhana. Begitu pula dalam isi materi, menggunakan kosakata dan latihan berdasarkan atas bahasa dasar, sesuai dengan kemampuan siswa dalam berbahasa Arab dari segi perbedaan jenjang pendidikan, contohnya seperti Ma'had Islam, SMA IT, ataupun sekolah umum. Dan yang ketiga, dari segi ketercernaan materi. Dalam menjelaskan materi maupun kaidah-kaidah, buku ini menggunakan dua cara, yaitu qiyasiyah dan istiqro'iyah. Qiyasiyah yaitu menjelaskan materi dengan memberikan penjelasan di awal dan kemudian memberikan contoh-contoh setelahnya. Begitu pula sebaliknya, istiqro'iyah yaitu menjelaskan kaidah dengan cara memberikan contoh di awal, kemudian disusul dengan penjelasannya. Dan yang keempat, dari segi ilustrasi, buku teks Bahasa Arab kelas 11 karangan Kemenak menggunakan beberapa gambar atau ilustrasi yang menarik, komunikatif, dan membantu pemahaman siswa terhadap isi materi. Dan yang terakhir, dari segi kelengkapan komponen. Buku ini terdapat komponen utama yang berisikan topik akan disampaikan dan harus dikuasai siswa. Yang kedua, komponen pelengkap berupa informasi tambahan dari bahan pendukung cetak seperti materi pengayaan dan bacaan. Dan yang terakhir, komponen evaluasi yang terdiri dari perangkat soal ataupun butir tes. Sekian video ini kami susun, kami buat dengan harapan semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan tentu dalam syukron ala husnil ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.